akhirnya dengan siasatnya dia menghadap ke si Prabu Dasamuka atau Rahwana tadi, mengatakan bahwa Romo Wijaya sudah berhasil tak rangket, aku njilih pusakamu bernama Gandhi Emas, si Rama Wijaya arep tak pateni hari ini. Nah, karena si Rahwana percaya kepada Trigangga itu tadi, akhirnya dipinjami pusaka Gandhi Emas itu tadi. Nah, diberikan kepada si Trigangga. Pada saat itu Trigangga wah menjadi senang karena bisa untuk membunuh si Pratalamaram. Dia mengamuk, Trigangga pada saat itu mengamuk. Si Pratalamaram kaget kok bisa berubah seperti ini. Dia mengatakan bahwa aku sudah bertemu bapakku yaitu si Anoman itu tadi. Wah, Pratalamaram kebingungan lalu berperang melawan si Trigangga. Pratalamaram dihantam oleh pusaka Gandhi Emas itu tadi dan sampai meninggalnya si Prabu Pratalamaram itu tadi. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas cerita yang dulu pernah Mas Gurit janjikan mau ceritakan mengenai kelanjutan cerita yang kemarin ya Mas. Iya. Nah, langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Mas Gurit, iya. Kemarin kan Mas Gurit pernah bercerita Mas Gurit tentang kisah Dewarno ya Mas Gurit. Kembang Dewarno ya. Iya. Kembang Dewarno. Nah, itu kelanjutan kisah selanjutnya bagaimana Mas Gurit? Oh ya, makasih Mas Bayu atas pertanyaannya. Saya kemarin kan kita telah membahas tentang Kembang Dewarno dan sekaligus kematian Prahasto, Paman Prahasto oleh si Kethek Cebul yaitu Anila. Nah, selanjutnya adalah yang saya ketahui setelah lakon Kembang Dewarno adalah kematian dari anak-anak Prabu Dasamuka, Mas. Anak-anak dari Dasamuka ya, Mas? Iya, Mas. Nah, itu anak-anak Prabu Dasamuka siapa saja, Mas? Nah, yang pertama saya akan menjawab sesuai apa yang saya tahu, karena saya tahu dari membaca dan saya ketahui dari para dalang-dalang senior yang saya tanyai juga. Nah, seperti itu, Mas. Saya tidak akan menyalahkan, saya tidak akan membenarkan apa yang saya katakan, karena setiap dalang mempunyai sanggit tersendiri-sendiri, mempunyai pakem tersendiri-sendiri. Nah, itu hak pribadi seorang dalang. Nah, seperti itu Mas Bayu. Yang pertama yang saya ketahui, anak dari Prabu Dasamuka yang menjadi senopati adalah Bukbis. Nah, Bukbis itu apa juga punya kesaktian Mas? Kok bisa jadi senopati gitu? Nah, yang saya ketahui oleh Bukbis tersebut adalah anak Prabu Dasamuka dari selir-selirnya. Tidak dikatakan anak beberapa dari Dasamuka, namun sepengetahuan saya adalah Bukbis adalah dari selir, dari garwa selir seperti itu. Bukbis mempunyai kesaktian yaitu topeng wojo dan meripat Surya Konro. Kalau topeng wojo itu maksudnya gimana Mas? Nah, kalau yang topeng wojo sepengetahuan saya itu dia memiliki topeng yang berasal dari baja. Dan meripat Surya Konro itu mempunyai kesaktian jikalau dia menatap musuhnya akan pingsan dan bisa mati, seperti mengeluarkan bisa mengeluarkan cahaya seperti itu. Matanya bisa mengeluarkan cahaya seperti itu. Juga sakti juga ya Mas? Juga sakti. Pada saat itu yang disuruh maju adalah Kapiswedo pada saat itu. Kapiswedo itu siapa? Ketak. Iya, itu Kethek Mas. Seorang kera, Kethek
namun berwarna hitam jika di wayangan. Nah, pada saat itu musuh melawan si Bukbis tadi. Perang terjadi antara Swedo dan kera-keranya melawan Bukbis tadi. Namun kera-kera kasar karena terkena cahaya yang keluar dari matanya si Bukbis tadi, yang nama Ajian bisa pingsan dan bisa sampai mati oleh Kocomoto Suryo Kondo tadi, meripat Suryo Kondo tadi. Nah, setelah itu Gunawan dan Anoman pun kebingungan pada saat itu di Swilogiru karena juga banyak sekali yang mati karena kesaktian si Bukbis tadi. Nah, akhirnya mereka berbingung bagaimana caranya untuk membunuh si Bukbis tadi. Terus apa yang mereka lakukan, Mas? Nah, Gunawan mempunyai cara, yaitu dia mengutus Anoman untuk Swedo yang berperang tadi. Saat berperang melawan Bukbis, dia membawa koco pengilon, yaitu kaca besar, kaca pengilon yang bisa memantulkan cahaya. Nah, pada saat itu Bukbis tapi Swedo maju lagi perang melawan si Bukbis. Dia bisa menghindar dari sorotan matanya tadi. Nah, pada saat si Bukbis tadi leno, nah sorotan tersebut mengarah ke si Swedo, lalu si Swedo menggunakan kaca pengilon tadi untuk memantulkan cahaya yang keluar dari matanya tadi. Ya, pada itu Ajian tadi mengenai kacamata dan membalik ke dirinya sendiri. Si topeng Wojo tadi pecah dan mengenai si Bukbis tadi, dan akhirnya si Bukbis kobong atau mati. Gitu ya. Nah, seperti itu kematian si Bukbis yang saya ketahui, Mas. Dan setelah kejadian Bukbis mati, Dasamuka mendengar bahwa si Bukbis mati. Ya, dia kebingungan bagaimana lagi caranya. Terus gimana itu? Setelah itu dia mengutus anaknya yang 3, yaitu Trinetro, Trisirah, dan Triwaneh atau Trikoyo. Trikoyo itu juga anak-anak dari Prabu Dasamuka. Anak-anak Prabu Dasamuka. Itu apakah mereka juga memiliki kesaktian, Mas? Nah, yang saya ketahui banyak sekali yang versi-versi mengatakan bahwa Trikoyo, Trinetro, Trisirah itu mempunyai kesaktian masing-masing. Nah, pada saat itu kan Dasamuka marah, lalu mewisuda si anaknya yang 3 tadi, Trisirah, Trinetro, Trikoyo tadi. Nah, Trisirah tadi maju ke perangan, dia melawan Gunawan. Raden Gunawan Wibisono yang pernah pamannya sendiri kan. Pamannya sendiri itu Gunawan Wibisono. Pada saat itu Gunawan melepaskan panah mengenai kepala si Trisirah. Nah, namun keanehannya Trisirah pun tidak mati. Gimana, Mas? Nah, yang saya baca dari buku, saat dipanah dan mengenai kepala si Trisirah, bukannya mati namun malah tukul sirai meneh. Jadi bisa tumbuh kepala lagi sampai 3 kali. Jadi Trisirah itu 3, Tri itu 3, Sirah itu kepala. Jadi kepala 3 seperti itu. Nah, setelah itu dia kebingungan, Raden Gunawan Wibisono menghadapi si Trisirah. Kemudian dia lalu meminta bantuan si Raden Lesmono, yaitu adiknya Romo Wijaya, untuk melawan si Trisirah tadi. Nah, karena keahlian memanah si Lesmono, dia bisa menggunakan 3 anak panah sekaligus, diarahkan tepat di kepala si Trisirah tadi dan akhirnya membuatnya mati. Nah, jadi Trisirah itu mati oleh panah Raden Lesmono. Nah, yang Trinetro, itu kan Trisirah sekarang Trinetro. Nah, Trinetro itu Tri itu 3, Netro itu mata. Jadi memiliki 3 mata. 3 mata, juga sakti sekali. Nah, Brigel anggone ulah Briganing perang pada saat itu. Kesaktian tersebut akhirnya dapat jika musuhnya melihat, juga membuatnya pingsan pada saat itu. Nah, pingsan, namun seterusnya yang bisa mengalahkan yaitu Anoman. Pada saat itu Anoman itu kan juga sakti. Dia adalah anak Bathara Guru dengan Dewi Anjani. Dia bisa membuat api pada saat itu. Api tersebut dilemparkan ke si Trinetro. Nah, akhirnya membuatnya terbakar. Atau kobong. Mati pada saat itu si Trinetro. Nah, yang aneh lagi lalu si Triwaneh atau Trikoyo. Jadi Tri itu 3, Waneh itu aneh-aneh atau Trikoyo itu kelebihan. Banyak kelebihan gitu. Yang saya ketahui, Triwaneh tersebut bisa memisahkan dirinya menjadi 3. Itu ada dia berwujud jim, terus Denowo. Denowo itu seperti sejenis hantu seperti itu. Denowo, Buto, lan Gandharwa. Jim, Denowo, lan Gandharwa seperti itu. Berarti ada 3 namun ya dalam wujudan iblis seperti itulah. Nah, Triwaneh lalu dibunuh
oleh kera 3 Siapa Mas Grid? yang masing-masing yaitu Kapi Sarobo, Kapi Saropo dan Kapi Permujo yang kemarin membantu membawa Kembang Dewaretno ke kera yang bernama Ijo tadi. Yang kemarin Mas Grid ceritakan. Ya, ketiga-tiganya. Lalu si ketiga-tiganya sudah mati semua. Si Trinetro, Trikoyo, dan Trisirah tadi sudah mati semuanya. Nah, semakin hari semakin bingung si Dasamuka mendengar kabar bahwa anak-anaknya si Bukbis dan ketiga kembar tadi meninggal semua. Dia sudah kebingungan. Nah, pada saat itu menurut buku Pustaka Raja Purwa yang saya baca, pada saat itu kedatangan si Prabu Pratolo Maryam. Itu siapa Mas Grid? Itu nah, dia seorang raja, namun dia ingin diaku oleh anak, pengen diaku Dasamuka menjadi anak. Nah, Dasamuka senang akan hal itu. Menerimanya Mas? Menerima, namun dengan syarat Mas Bayu. Apa Mas Grid syaratnya? Syaratnya si Prabu Pratolo Maryam tadi, dia harus bisa membawa kepala si Romo Wijoyo dan Lesmono pada saat Terus itu. disanggupi apa tidak Mas? Nah, pada saat itu disanggupi oleh Prabu Pratolo Maryam. Nah, Prabu Pratolo Maryam itu sendiri juga memiliki anak buah. Siapa? Yang bernama Triganggo, berwujud kera putih kecil. Nah, dan sebenarnya menurut buku yang saya baca, Triganggo tersebut adalah anak dari Anoman dengan Trijoto. Namun pada saat itu yang mengatakan Triganggo tidak mengetahui siapa bapak aslinya pada saat itu. Belum tahu. Kan? Belum tahu. Lalu dia dianu sama si Pratolo Maryam, diopeni istilahnya oleh si Prabu Pratolo Maryam. Nah, terus si Triganggo itu tadi Mas Grid. Ya. Mas, itu apa punya kesaktian apa tidak Mas Grid? Nah, pada saat itu si Pratolo Maryam berjanji akan menemukannya kepada bapaknya yang asli. Nah, setelah itu si Triganggo itu juga memiliki kesaktian yang berlebih. Dia disuruh oleh Pratolo Maryam untuk membunuh si Romo Wijoyo dan Lesmono. Terus itu gimana Mas Grid kelanjutannya? Tapi sebelumnya Mas Grid silahkan diminum dulu. Oh iya Mas. Mungkin pemirsa juga penasaran apakah si Rama Wijaya bisa mati apa tidak. Saja kita minum kopinya dulu. Gimana Mas Grid? Nah, Triganggo akhirnya pergi ke pertapan Swelogiri secara diam-diam. Tempatnya Sri Ramawijaya. Sri Ramawijaya. Pada saat itu dia mata kaji yang namanya Panyirepan. Panyirepan maksudnya? Panyirepan itu jadi dia mata kaji pada saat orang-orang di situ, kera-kera di situ, semuanya tertidur pulas sampai tidak ada yang terbangun. Nah, kesempatan tersebut digunakan oleh si Triganggo untuk menculik Ramawijaya. Namun ada salah satu ksatria yang tidak cerdas aji Panyirepan tersebut adalah Gunawan Bisono. Sebelum Triganggo datang, si Bisono sudah tanggap sudah tahu akan datangnya si Triganggo, akan adanya maling. Nah, pada saat itu si Prabu Romo dan Lesmono dimasukkan ke Gedongwojo. Nah, dimasukkan ke Gedongwojo agar si maling pun tidak tahu si Triganggo. Namun Triganggo dengan mata kaji Panyirepan kera-kera di situ pada tidur semua, dia bisa masuk ke Swelogiri dan mengetahui bahwa Sri Romo Wijoyo dan Lesmono berada di Gedongwojo tadi. Secara diam-diam dia menyelinap Gedongwojo tadi dibawa oleh si Triganggo. Bisa Mas Grid itu? Nah, pas itu bisa dibopong. Namun saat akan membopong tersebut akan keluar dari Swelogiri, Gunawan mengetahui akan hal itu. Terus diapain Mas? Nah, Gunawan mengetahui lalu nangekne si yang semampu tadi dibangunkan dan mengejar si Triganggo. Oleh itu si Anoman disuruh oleh Gunawan untuk mengejar si Triganggo tadi. Terus ketangkep apa Mas? Nah, pada itu si Triganggo sudah lari duluan membawa Gedongwojo yang isinya si Ramawijaya dan Lesmana tadi, dibawa sampai ke negara Nusa Kambangan miliknya Pratolo Maryam. Nah, sampai di sana dilepaslah si Ramawijaya dari Gedongwojo tadi. Di situ dia dipukuli namun tidak bisa mati oleh si Triganggo. Tidak bisa mati. Nah, namun yang dari buku Pustaka Raja yang saya baca, si Ramawijaya mengatakan aku iso mati yen adus banyu saka pitung sumber lan pitung kendi utawa gentong seperti itu. Pitung kendi utawa gentong.
Itu Nah, Kendi ya. akhirnya si Pratolo Maryam dan Triganggo mengutus emban-embannya, emban-emban atau Emban-emban itu ceti, maksudnya apa, Mas? emban anak abdi, Oh, abdinya. abdi yang Oh, iya, iya. wanita atau emban namanya, emban atau ceti, untuk mencari air tersebut. Nah, Terus di dicari, sebuah Mas? sumur dicari oleh emban-emban tersebut. Nah, Anoman kan mengikuti si Triganggo tadi Iya. sampai di negara Nusa Kambangan. Dia kebingungan, tidak tahu arah di mana tempatnya si Romo Wijaya. Pada saat itu si Anoman pada saat di atas pohon dia melihat emban-emban tadi sedang membicarakan si Romo Wijaya yang bisa mati kalau ada tujuh sumur tadi. tujuh air tadi. Ya, si emban tadi kan diutus oleh Triganggo dan Pratolo Maryam. Pada saat itu Anoman berarti mengetahui di mana si emban tadi mengetahui di mana tempat si Romo Wijaya. Iya. Anoman menyelinap melalui kendi yang dibawa oleh emban tadi. Dia masuk ke dalam kendi itu tadi atau gentong itu tadi. Pada setelah isi, jika air tersebut sudah ada, lalu dibawa ke tempatnya si Romo Wijaya untuk memandikan si Romo Wijaya tadi. Nah, namun pada saat itu Triganggo mengetahui bahwa di sekitar mereka ada penyelinap itu tadi, yaitu Anoman. Nah, kendi-kendi itu dipecahkan oleh Triganggo dan keluarlah si Anoman. Pada saat itu terjadi pertengkaran. Nah, saat itu gelut rame antara si Anoman dan Triganggo itu tadi. Nah, itu dimenangkan siapa? Nah, pada saat itu peperangan terjadi antara mereka berdua, Anoman dan Triganggo. Nah, Anoman juga bingung kok anak ketak putih, wah, kok podo aku, membo aku, jadi mirip itu. Mas, Mirip. Nah, namun setelah itu mereka terus berperang, turunlah dewa dari kayangan Bathara Narada memisahkan Triganggo dan si Anoman itu tadi. Mereka dipisahkan, lalu diceritane si Triganggo diceritane yen to Anoman kuwi adalah bapakmu. Seperti itu. Ayahnya. Anoman itu adalah bapakmu, seperti terus itu. Reaksi si Triganggo melihat Anoman bahwa Anoman itu ayahnya gimana? Nah, pada saat itu si Triganggo pun sedih dan meminta maaf kepada si Triganggo karena lancang telah berperang melawan ayahnya tersendiri. Si Anoman pun juga minta maaf karena dia tidak mengetahui bahwa Triganggo adalah anaknya dengan Trijoto pada lakon dahulu, lakon Anoman Duto. Kan si Anoman bertemu dengan Trijoto di Taman Soka itu tadi. Itu kan mereka kasmaran, lahirnya anak si Triganggo itu tadi. Nah, mereka akhirnya bermaafan antara Triganggo dan Anoman. Terus si Anoman meminta untuk siapa yang mengutusmu berbuat seperti itu. Dia mengaku adalah Prabu dari Nusa Kambangan bernama Pratolo Maryam. Nah, lalu mangkono piye caramu iso mateni si Prabu Pratolo Maryam itu tadi. Jadi enggak jadi nganu si Rama Wijaya. Ya, terus setelah itu si Narada, ada yang mengatakan bahwa Pratolo Maryam bisa mati dengan pusaka Dasamuka bernama Gandhik Emas. Ada yang mengatakan Gunawan Wibisana yang mengatakan bahwa Prabu Pratolo Maryam Nusa Kambangan kuwi iso mati nganggo pusakane Dasamuka sing jenenge Gandhik Emas. Nah, Triganggo akhirnya dengan siasatnya dia menghadap ke si Prabu Dasamuka atau Rahwana tadi, mengatakan bahwa Romo Wijaya sudah berhasil tak rangket, aku njilih pusakamu bernama Gandhik Emas. Si Rama Wijaya arep tak pateni hari ini. Nah, karena si Rahwana percaya kepada Triganggo itu tadi, akhirnya dipinjami pusaka Gandhik Emas itu tadi. Nah, diberikan kepada si Triganggo. Pada saat itu Triganggo menjadi senang karena bisa untuk membunuh si Pratolo Maryam. Dia mengamuk, Triganggo pada saat itu mengamuk. Si Pratolo Maryam kaget kok bisa berubah seperti ini. Dia mengatakan bahwa aku sudah bertemu bapakku yaitu si Anoman itu tadi. Pratolo Maryam kebingungan lalu berperang melawan si Triganggo. Pratolo Maryam dihantam oleh pusaka Gandhik Emas itu tadi dan sampai meninggalnya si Prabu Pratolo Maryam itu tadi, Mas. Jadi meninggalnya gitu ya, Mas? Ya. Pakai apa itu pusaka Gandhik Emas dari Dasamuka. Lalu Triganggo ikut ayahnya yaitu Anoman mengabdi kepada Sri Rama Wijaya, seperti itu, Mas. Itu ada kelanjutan ceritanya apa enggak, Mas? Ada, Mas. Mungkin nanti disambung ke episode selanjutnya saja, Mas Bayu. Nanti kapan-kapan Mas cerita lagi, Mas. Siap, Mas Bayu. Kali ini cukup di sini. Oke, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang kematian anak-anak Prabu Dasamuka dan kematian Prabu Pratolo Maryam. Nah, mungkin itu tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila yang baik bisa kalian ambil, yang buruk bisa kalian buang. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di
Salam budaya Nusantara. Diminum Mas Grit.